Seberapa yang rindu mengambil komitmen untuk tetap setia mengikut Tuhan. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorak buat Tuhan Yesus. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Kami tetap mengikut Engkau. Di kondisi apapun yang kami alami. Tetap selama-lamanya Engkau Tuhan di hidup kami. Makasih Tuhan Yesus. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap cinta. Mari pandang Yesus nyatakan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Setia selamanya, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap cinta. Terlalu banyak, terlalu banyak ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dengan mengangkat kedua tangan lalu katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidup kami ya Tuhan, seluruh hidup
angkat suaramu, mari sembah Dia. Oh, kami persembahkan hidup kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat segala apa yang telah Tuhan kerjakan. Ya Tuhan, kami menyembah-Mu. Selamanya Engkau Allah yang kami sembah. Kami puja Engkau tidak tergantikan ya Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Mari bawa penyembahan-Mu. Mari bersama-sama nyatakan dengan kesungguhan-Mu di hadapan Tuhan. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Oleh sebab itu kami persembahkan hidup kami. Ku persembahkan dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara sendiri saja nyatakan terlalu banyak. Yes Lord. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Mari pandang Yesus, nyatakan ku persembahkan. Ku persembahkan. Yes Lord, amin. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk Kami menyadari bahwa untuk bisa setia dan tetap mencintai Tuhan dalam segala keadaan itu tidak mudah. Namun kami belajar karena sudah ada teladan. Kristus sendiri, Tuhan sendiri memberikan teladan kepada kami bagaimana Tuhan mencintai kami dalam segala keadaan tanpa pamrih. Engkau mencintai, Engkau mengasihi kami tanpa syarat.
Kami berterima kasih memiliki Allah yang seperti ini. Agung hatimu, mulia hatimu ya Tuhan. Terus bimbing kami, ajar kami, arahkan kami supaya kami memahami kasih Tuhan agar kami bisa melakukan hal yang sama terhadap-Mu Tuhan. Kami akan duduk diam, mendengar firman dan pengajaran-Mu. Buat kami mengerti dan mentaatinya juga. Kami berdoa untuk berita firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini saya memberikan tema tentang penderitaan. Saya yakini bahwa jarang sekali hamba-hamba Tuhan menjabarkan tentang penderitaan. Saya memberikan tema keindahan di balik penderitaan. Sebuah kalimat yang paradok bertentangan. Kok masa sih ada keindahan di balik penderitaan? Itu ya. Ada banyak mimbar-mimbar gereja Tuhan menyampaikannya tentang berkat, tentang kekayaan, tentang kesembuhan, tentang janji-janji Tuhan yang baik-baik. Tapi jarang sekali mengupas tentang penderitaan hidup. Ibu bapak, saya yakin bukan saja jemaat tapi pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan pun mengalami penderitaan. Tidak ada yang bisa terhindar dari penderitaan selama kita hidup di dunia ini. Mari kita masuk pada firman lebih jauh. Kalau saya memberikan tema tentang penderitaan, saya tahu dan saya yakin bahwa tidak ada seorang pun yang ingin menderita. Kalau saya sampaikan khotbah tentang penderitaan, oh kalau gitu penderitaan baik ya. Enggak juga, enggak juga. Kita tidak inginkan menderita. Kalau bisa tiap hari bahagia, kalau bisa tiap hari sejahtera, kalau bisa tiap jam, tiap menit kita rasakan kebahagiaan hidup. Kalau toh kita menderita, atau kalau kita belum menderita, kita berusaha untuk menghindari penderitaan. Kita menghindari terjadinya penderitaan. Kita terus berusaha untuk dapat bahagia, kita terus berusaha untuk hidup sejahtera, hidup tenang dan damai. Itu memang usaha kita. Tapi kenyataannya, saudara yang telah menjalani kehidupan ini berpuluh-puluh tahun, penderitaan tidak bisa dihindari. Malah kalau saya lihat dari mimbar ini, saya melihat muka-muka saudara, muka penderitaan. Selama belum gajian penderitaan, amin. Kondisi dunia saat ini sebelum perang ini menjadi damai, perang ini menjadi terhenti, kita mengalami banyak kesusahan. Saya mulai memikirkan menjual mobil saya. Karena solar Pertamina Dex sudah hampir 28.000 per liter. Dulu dengan uang 700.000 tangki solar mobil saya Fortuner penuh. Sekarang 1,3 juta saya harus isi. Itu dipakai cuma pergi dan berangkat. Itu di hal tertentu nanti ibu bapak ya. Dan sangat menyusahkan sebetulnya. Nah itu penderitaan bagi saya. Sudah mulai pikir-pikir jual lalu ganti mobil listrik. Saya takut kesetrum. Ada aja penderitaan. Pada kenyataannya siapapun termasuk yang berdiri di belakang mimbar ini mengalami penderitaan. Bahkan sedang mengalami kesusahan juga. Ada banyak cara orang-orang yang tidak beriman. Kadang-kala juga orang beriman melakukan hal yang sama. Coba menghindari penderitaan. Caranya ada yang minum minuman alkohol. Dia mungkin merasa bahwa pada saat minum memabukkan dia lupakan penderitaan. Yang orang mabuk tuh lupa. Tapi mabuknya nanti hilang, penderitaannya gak hilang. Datang lagi. Jadi sebetulnya minum alkohol memabukkan itu tidak akan menghilangkan penderitaan. Ada yang menggunakan narkoba,
Karena pusingnya soal utang piutang, perusahaan, pekerjaan, buat dia lari kepada obat-obatan. Ada yang melampiaskan penderitaan kesusahannya dengan kemarahan. Marah dengan Tuhan, marah dengan orang tua, marah dengan pasangan, marah dengan pendeta, marah dengan siapa saja yang dia rasa sebagai penyebab dari penderitaannya. Tidak sedikit juga yang bunuh diri. Banyak bintang-bintang Korea, muda-muda sudah bunuh diri, tertekan begitu rupa. Saya sempat pergi ke Korea, saya sempat pergi ke Jepang. Di sana saya kenal satu sungai besar, dan di atas sungai itu ada jembatan yang panjang. Katanya menurut guide kami, jembatan itu menjadi tempat langganan anak-anak muda bunuh diri. Ceburkan dirinya. Biasanya mereka bunuh diri itu malam hari, supaya tidak diketahui orang banyak. Jadi kalau ada orang mau bunuh diri, mau diketahui orang banyak, itu bukan bunuh diri. Itu cari perhatian. Kalau ada istri, gue bunuh diri nih ya. Itu berarti dia gak bunuh diri, dia minta perhatian suami. Gitu ya. Di Jepang ada sebuah bukit untuk harakiri, untuk bunuh diri juga. Nah biasanya di Korea itu, di sungai yang besar itu ada 1-2 orang, saya lihat dia seorang bapak, 2 lagi seorang wanita. Itu menyediakan perahu karet. Supaya siap ketika ada orang bunuh ceburkan diri, dia menghampiri dan menolongnya. Saya sempat tanya dengannya, sudah berapa banyak yang ditolong oleh bapak, ibu sekalian. Dia bilang lebih dari 500 orang. Jadi yang bunuh diri lebih dari 1000 berarti. Nah saya ingin cerita ketika saya membaca majalah Intisari. Oh ini majalah udah gak ada kali sekarang. Dulu ada majalah yang kecil itu, saya membaca. Ada sebuah kejadian di rumah sakit Wina di Austria. Di rumah sakit Wina itu ada bangsal yang khusus satu ruangan itu kanker. Alami kanker semua, penyakit kanker. Dan kita sudah tahu tiap-tiap ruangan, tiap bagian itu ada susternya sendiri. Suster pengawas, ada meja tertentu ya. Dan ada kepala susternya di situ. Menurut cerita itu pagi, malam gitu. Suster-suster itu terus mendengar teriakan rasa sakit dari penderita kanker. Ya, ibu bapak Pak, sudah pernah dengar, saya sudah banyak melihat, menemani jemaat-jemaat dan non-jemaat yang menderita kanker. Dari kanker payudara, kanker darah, kanker tulang, kanker otak sampai dibenturkan kepalanya ke tembok. Menderita luar biasa, termasuk kanker paru-paru, kakak saya. Menderita banget. Digerogoti oleh kanker itu. Nah si suster dan kepala suster itu tiap hari melihat mereka menderita. Dengar baik-baik ya, nanti saya lemparkan pertanyaan kepada saudara. Sudah menderita tiap hari. Sudah beberapa bulan diobati tidak sembuh. Pereda sakit itu makin lama makin kuat. Ada kalanya sekarang ada satu jemaat saya sedang mengalami sakit kanker. Saya temui ke rumahnya, dia bilang, Pak Pendeta, dia bilang, sekarang pereda sakit ini udah gak mempan lagi. Sampai saya terasa kecanduan sekali. Saya minum cuma tahan 2 jam saja rasa sakit hilang. Selanjutnya sepanjang dari pagi sampai malam hari saya gak bisa tidur karena rasa sakit tulang di punggung ini, kanker tulangnya kemarin. Sakit luar biasa. Saya ingin bunuh diri sebetulnya, dia bilang. Ingin bunuh diri. Sudah sakit menderita luar biasa, tidak sembuh-sembuh. Pereda sakit tidak mempan menahan rasa sakit. Uang habis banyak, ibu bapak berobat kanker itu gak murah. Gak murah. Tenaga dokter itu gak murah. Ya ruang ICU juga kadang-kadang gak murah. Saya tanya saudara, lakukan eutanasia salah gak? Minta mati. Ya regu A. Ini regu A itu regu B. Ono regu C. Salah gak kalau minta mati? Atau tolong suntik saya, diinfus saja biar saya mati. Tidak menderita begini rupa. Salah tidak? Ibu bapak saya gak suruh diam, saya suruh jawab.
Regu B? Salah. Jadi baiknya gimana supaya nggak salah? Uang udah habis, menderita luar biasa, tidak sembuh-sembuh. Yang menderita bukan saja yang sakit, yang sehat pun nunggui yang sakit juga menderita. Ikut tidur bersama di situ, merawatnya, menunggunya, ngurusin ini itu. Akhirnya juga bisa merongrong pekerjaannya, kesusahan. Bukan hanya melibatkan yang menderita, yang sehat pun ikut menderita. Jadi salah nggak eutanasia? Tahu eutanasia? Suntik, mati perlahan-lahan. Eutanasia itu mati dengan indah sebetulnya terjemahannya. Para pelayan Tuhan, jangan cuma bisa nyanyi loh, hayo jawab-jawab. Boleh nggak? Kalau terjadi pada kita sendiri sekarang, boleh nggak kita mati, minta mati duluan? Paling jawab secara teoritis, kan itu hak Tuhan. Lu ngomong gitu, menderita nggak kamu? Rasakan nggak susahnya? Uangnya, perawatannya, waktunya, penderitaan ditahannya. Memang Indonesia belum ada undang-undang yang mengizinkan eutanasia. Tapi sudah banyak kejadian menjadi dilema. Saya juga tidak jawab, nanti saya salah. Saya ngomong begini salah, ngomong salah, tapi saya minta Anda mempertimbangkan baik-baik. Kalau sampai ada seorang minta mati karena penderitaan yang amat sangat itu, saudara jangan cepat menghakiminya. Karena kita belum mengalami penderitaan seperti itu. Karena penderitaan itu berbulan-bulan di bangsal yang sama, satu ruangan rumah sakit itu memang ditampung yang kanker-kanker itu. Mereka semua jadi gak bisa tidur. Satu kali terjadi kematian bersama. Pasien-pasien kanker itu ternyata mati bersama-sama. Lalu diselidiki oleh polisi. Ternyata ada yang sengaja membunuhnya. Dimasukkan bahan pembunuh ke infus masing-masing tiap pasien. Mati dalam satu malam satu bangsal itu. Kurang lebih ada 20-30 pasien. Ya namanya polisi mau pinter. Periksa ternyata yang melakukannya kepala suster. Sementara semua sedang istirahat, tidur, sesuster pun sedang istirahat. Kepala suster itu masuk ke ruangan itu, menyuntikkan racun itu ke bagian infus tiap pasien. Tangkap kepala suster itu ditanya, mengapa ibu melakukan hal yang bertentangan? Mestinya ibu kan merawat, memperpanjang umur seorang, malah ibu menghentikan kehidupan orang ini. Anda tahu jawabannya? Saya ingin menghentikan penderitaan pasien ini. Saya tidak tega dan iba tiap kali mendengar teriakan pasien itu. Pagi, siang, malam mereka bergantian teriak. Rasa sakit yang luar biasa. Saya tidak tahan. Apalagi mereka minta mati. Mereka tiap kali suster itu datang. Suster tolong saya dong. Lebih baik saya mati aja. Suster nggak tahan begitu. Ya dia penuhi keinginannya. Ini salah satu tanda bahwa penderitaan itu dianggapnya tidak baik. Kita akan sulit menyatakan itu salah kalau kita belum mengalami penderitaan yang sama. Kita seringkali berkata kepada orang yang putus asa, yang karena patah hati itu, cengeng kamu baru putus cinta aja, lu ngerasain sih betapa mentoknya cinta kita itu. Tinggal lu sakitnya luar biasa, kayak dunia itu jadi gelap gitu. Udah pernah patah hati? Kelihatannya dari mukanya bekas semua ini. Baru patah hati itu menderitanya luar biasa Bapak Ibu, kehilangan dunia kita. Ditipu orang, dibegal, dirampok, menderita banget Bapak Ibu. Dalam Yohanes 9, 1-3 ada sebuah cerita. Cerita orang yang buta menderita sejak lahir. Ditanya oleh murid-muridnya kepada Yesus, ingin tahu muridnya siapa sih yang salah sehingga penderitaan ini terjadi. Pada waktu Yesus sedang lewat, Yesus melihat seorang buta yang sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Guru, siapakah yang berbuat dosa ini?
Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, lihat jawabannya. Bukan dia yang salah. Bukan bukan juga orang tuanya. Tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Atau dengan bahasa lain, Allah akan menyatakan kemuliaannya melalui penderitaan orang ini. Kurang lebih begitu. Waktu saya membaca buku konseling, pastoral konseling waktu masih kuliah, saya temukan ada 3 penyebab orang menderita. Penyebab pertama, orang bisa menderita karena orang lain. Contohnya penderitaan seperti ini. Sakit, patah hati, diputuskan cinta kita gitu ya. Difitnah, didustai, ditipu, dicuri, dibegal, dirampok. Kita menderita. Penyebabnya orang lain. Penyebabnya orang lain. Bisa terjadi seperti itu. Atau yang kedua disebabkan oleh lingkungan atau keadaan. Bahkan keadaan dunia. Ini yang kita sedang hadapi sekarang ini. Gara-gara perang Iran, Israel, Amerika, minyak. Dari saat apa? Selat apa namanya? Hormuz nggak bisa masuk ke Indonesia. Semua minyak tertentu dari Iran hampir 20-30% minyak dunia tertahan. Harga minyak tidak melambung naik. Itu langsung membuat efek domino. Kemana-mana harga tidak naik. Termasuk ke bahan bakar mobil saya. Menderita kita. Lingkungan, perang menyebabkan penderitaan. Ekonomi kacau. Apalagi kalau negeri kita ini ikut perang. Wah, tambah kacau gak karuan dah. Ya, terjadi bencana, terjadi musibah, ya, dan lain-lain mendatangkan penderitaan. Yang ketiga, penyebab penderitaan itu diri sendiri. Menurut buku yang saya baca itu, dari 10 penderitaan itu 7 disebabkan oleh diri kita sendiri. Jadi kalau ada 10 kita mengalami penderitaan, 7 itu disebabkan oleh diri sendiri. Jadi kita tuh sumber penderitaan. Kita tuh penyebab besar penderitaan. Kekurangan-kekurangan kita tuh menyebabkan kita menderita. Kelalaian kita, keserakahan kita. Waktu saya ada di Pulau Samosir 3 bulan lalu kalau nggak salah sebelum bencana itu terjadi, saya pergi dengan Nababan, siapa? Ronald Nababan, Pak Japarin Marbun, mantan ketua sinode GB kita. Saya ada di sana bikin ibadah. Dari pesawat terbang ketika kita mau turun dan ditujukan kepada saya itu Pak Samuel. Gundul banget itu hutan. Hampir setengah dari hutan yang ada di pulau itu sudah botak. Warnanya nggak hijau lagi, kuning. Wah, dalam hati saya ini kalau sampai hujan besar ini ya, ini pasti melanda. Daerah itu banjir bandang luar biasa. Kejadian Bapak Ibu. Jadi saya pulang seminggu kemudian terjadi itu. Itu keserakahan ya. Keserakahan. Danau Toba saya pernah datang kurang lebih 21 tahun yang lalu. Kemarin saya datang lagi ke sana, nggak ada perubahan. Lain dengan Bali, begitu cepat sekali berkembang. Katanya Bali akan dijadikan seperti Dubai oleh Indonesia. Jadi bukan hanya wisata tapi kota yang luar biasa nanti. Begitu katanya Bali. Bali majunya luar biasa. Tapi Toba enggak, kenapa nggak bisa ada kemajuan? Padahal banyak orang Batak pintar-pintar, kaya-kaya, kok nggak bisa membangun Danau Toba? Danau Toba lihat dari sebagai sisi itu indah semua Ibu Bapak. Indah, Danau Toba itu hampir sama seperti Galilea, Danau Tiberias di Israel, di tanah Kanaan. Ya, tapi jauh lebih sejuk di Danau Toba. Karena keserakahan, bencana terjadi. Kebebalan, kebodohan. Ya. Itu disebabkan karena diri sendiri. Nah yang keempat ada tambahan, ternyata setelah kita membaca Yohanes pasal 9 tadi ada penyebab yang keempat. Bukan hanya diri kita, bukan orang lain atau lingkungan, tapi ada satu yang kita nggak tahu penyebabnya apa. Itu yang keempat. Penderitaan yang tidak diketahui penyebabnya. Yaitu penderitaan yang dimana Allah merancang menjadi kebaikan. Yaitu seperti orang buta tadi.
buta sejak lahir, tentu menderita sekali. Gak bisa lihat wajah ibu, ayah, gak bisa lihat matahari, gak bisa lihat bunga yang indah, tidak bisa melihat ini dan itu. Dia menderita sejak butanya, sejak lahirnya. Dia buta sejak lahirnya, itu penderitaan. Penyebab siapa? Orang ini gak salah, orang tua gak salah. Nah akhirnya kita bilang Tuhan yang salah. Amin. Halo? Tuhan. Jika orang itu gak salah, orang tua gak salah, mungkinkah Tuhan yang salah? Tidak sedikit orang Kristen yang menyalahkan Tuhan kalau terjadi sesuatu. Apakah Allah penyebab penderitaan manusia? Apakah Allah yang mendatangkan penderitaan pada manusia dengan istilah-istilah seperti ini? Allah sedang menguji kita, gitu. Allah sedang mencobai kita, gitu. Allah sedang menampi kehidupan kita. Saring. Ini semua kata-kata bahasa lain yang akhirnya mendatangkan kesusahan buat kita. Begitukah Allah? Lihat Yakobus menjawab. 1:13. Apabila engkau dicobai atau apabila engkau sedang menderita, jangan engkau berkata pencobaan yang datang dari Allah. Sebab Allah itu terlalu cerdas, Allah terlalu sempurna, dapat dicobai, dapat digoda oleh iblis untuk mendatangkan penderitaan buat kita. Kan Allah sendiri tidak mencobai siapapun juga. Jadi jelasnya kalau begitu, jika adanya penderitaan bukan Allah penyebabnya. Allah tidak mendatangkan pencobaan, istilah-istilah Allah menguji itu rasanya kurang tepat. Yang lebih tepat Allah mengizinkan penderitaan datang, bukan penyebabnya Allah. Beda ya. Allah mendatangkan dengan Allah mengizinkan beda. Kalau Allah mendatangkan, Allah menjadi sumber dari kesalahan itu, dari penderitaan itu. Kalau Allah mengizinkan, sumbernya bisa saja dari berbagai yang lain. Setan bisa, diri kita sendiri, orang lain bisa, lingkungan bisa, tapi Allah izinkan. Allah biarkan, Allah bolehkan penderitaan terjadi pada kita. Namun ketika kita menderita datang kepada Tuhan, Allah jadikan penderitaan itu kebaikan. Diolah, didesain begitu rupa. Kalau Anda lihat permadani ini pun hasil desain dari mesin. Tapi ada yang manual dengan tangan. Kalau Anda tahu ditarik-tarik benang ini satu persatu dikeluarkan, acak-acakan warnanya Bu Bapak. Ditanun oleh tangan dengan mesin yang ahli, jadi permadani yang indah seperti ini. Ini yang biasa modelnya, tapi ada banyak permadani yang indah sekali, tapi kalau ditarik menjadi benang-benang dengan warna yang tidak karuan. Tapi di tangan seorang penenun yang ahli, benang tidak karuan ini disusun, akhirnya menjadi permadani yang indah. Tahukah bahwa Allah juga adalah penyusun, pendesain hidup kita yang hebat. Dari kekacauan hidup kita didesain begitu rupa untuk menjadi kebaikan buat kita. Itu tertulis dalam Roma 8:28. Kita akhirnya insaf dan sadar bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Bagi kita yang tidak cepat-cepat menghakimi Tuhan. Dan kita berkata Tuhan selalu baik dalam segala keadaan. Ku tetap setia, ku tetap percaya. Ya Tuhan, bagi dia yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Allah turut bekerja, artinya Tuhan terlibat pada saat kita menderita. Dia desain begitu rupa menjadi permadani yang indah dalam hidup kita. Itu hebatnya Allah dalam hidup kita. Lalu bagian terakhir, kalau kita menderita, ya memang saya juga gak mau menderita. Saudara pun gak mau. Kalau sampai terjadi penderitaan itu, penyebabnya di luar diri kita. Apa sih keindahannya? Apa sih baiknya penderitaan itu? Pertama, penderitaan itu bisa membentuk karakter kita jadi rendah hati. Penderitaan itu membuat kita bisa empati, gampang empati orang lain. Saya temukan ada seorang ibu, dia dulu pemilik butik, perancang mode. Bisnisnya berhasil, kaya sekali. Kaya, tapi sombong luar biasa. Tidak mau menegur orang.
kecuali orang menegur lebih dahulu. Satu kali dia mengalami sakit dan hampir mati. Dan Tuhan katanya menurut dia tulis dalam bukunya, Tuhan izinkan dia diangkat ke alam seberang sana. Di situ dia mulai sadar bahwa dirinya gak ada apa-apanya. Setelah dia sembuh dari sakit itu, jadi rendah hati banget, baik banget, ramah banget, dan suka menolong orang lain. Dia bilang, saya sudah menderita dan melihat akhirat. Saya ini gak ada apa-apanya. Kesombongan saya dulu itu betul-betul merupakan dosa besar, dia bilang. Rendah hati banget, rendah hati banget. Penderitaan membuat kita bisa rendah hati, bisa empati dengan orang lain. Roma pasal 12-15 mengatakan, bersukacitalah dengan orang sukacita dan menangislah dengan orang menangis. Kalau ada orang berhasil sekalipun kita punya kedudukan yang sama, bekerja di kantor yang sama, kita gak naik pangkat, dia yang naik pangkat, kita gak naik gaji, dia yang naik gaji, kita tetap salam. Selamat ya, Anda naik pangkat, selamat ya Anda naik gaji. Kamu? Enggak ada apa-apa. Jangan malah iri. Jadi kalau ada orang senang, kita ikut senang. Nah kalau ada orang susah, ada orang menderita, ya kita ikut menderita. Saya ikut merasa kehilangan ya dengan kamu. Saya ikut sependeritaan. Saya bisa mengerti sekali. Saya sarankan Bapak Ibu ya, kalau Anda pergi ke rumah duka, terus salah satu kawan kita kehilangan orang yang paling dia sayang, meninggal. Anda gak perlu banyak ngomong. Wah udahlah dia sudah gak menderita lagi ya. Ya Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Sekarang dia di rumah Bapak, nanti kita ketemu lagi. Gak usah ngomong banyak, gak usah ceramah. Lu gak bakal bagus, ceramahnya jelek-jelek ceramahnya. Lalu apa yang kita lakukan? Duduk di sampingnya. Duduk di sampingnya, dia menangis, kasih sapu tangan. Dia nangis, kasih lagi sapu tisu. Jangan sapu lidi, kasih tisu. Dia nangis lagi, kita bilang, saya ngerti. Oh dia cerita banyak. Kehilangannya, sayangnya, apa yang belum dia perbuat bagi orang ini segala macam. Iya, Anda coba bilang, iya saya paham, iya saya ngerti. Itu saja, gak usah banyak ngomong. Duduk di sampingnya. Paham? Apalagi kalau yang menderita itu pendeta. Lu ngapain lagi mau ngomong? Oh dia ngerti semua? Pendeta kehilangan istri, pendeta kehilangan anak, pendeta kehilangan orang tuanya. Oh Pak Pendeta, dia kan udah disorak. Gue tahu. Gue udah ngerti. Cuma you gak ngerti perasaan saya yang kehilangan ini. Jangan bilang anak Tuhan kan mesti gembira. Kadang-kadang saya suka lihat orang Kristen suka lebay. Berita duka, ya. Kami yang bersuka cita. Lu lagi kehilangan meninggal, bapak lu meninggal, mama lu meninggal, turut bersuka cita. Sok lebay. Saya tanya saudara, kalau Anda kehilangan orang sudah cintai, Anda suka cita atau duka cita? Duka cita. Duka cita tanda orang gak beriman? Enggak juga. Kita manusia tetap toh. Kalau kehilangan orang kita sayang, ya kehilangan. Sedih juga. Jangan sok lebay-lebay. Kita kan orang beriman. Nanti akan berjumpa lagi. Kumpul dan reuni. Gua tahu. Tapi rasa kehilangan ini gak bisa dibohongi. Kita tetap manusia biasa Bapak Ibu. Dengan baik-baik ya, para pengajar-pengajar firman, guru-guru sekolah minggu jangan ajarin anak salah ya. Nanti kalau papa lu meninggal, kamu bilang puji Tuhan ya, haleluya. Lebih gila lagi ada yang bikin kebaktian girang. Di depan peti mati nyanyi-nyanyi, bersorak-sorak. Saya bilang apaan ini? Kan sukacita di dalam Tuhan. Ayo gak ngerti menerjemahkan itu ayat. Gak sesuai dengan konteksnya. Rasul-rasul pun kehilangan Yesus sedih kok. Waktu Yesus meninggal kan rasul-rasul juga sedih. Murid-murid Tuhan juga sedih. Waktu Yesus melihat Lazarus meninggal, ketawa atau dia menangis? Menangis. Itu Yesus loh. Lu siapa? Yesus yang punya sorga aja bisa nangis kok melihat Lazarus meninggal. Rasa kehilangan itu gak bisa dibohongi. Jadi boleh nangis tapi jangan berlebihan. Itu kata Tesalonika. Iya, sampai orang gak ada punya harapan. Waduh kita gak ketemu lagi nanti ya selama-lamanya. Enggak juga. Sedih bisa tapi ada harapan kita akan bertemu lagi. Itu yang benar. Sekali lagi ya. Jadi kalau ada orang berduka tetap berduka. Tapi gak usah banyak ngomong. Oke, duduk saja di sampingnya.
kasih sapu tangan. Ya, biarkan dia menangis, itu manusiawi banget, itu manusiawi banget. Lumrah, wajar, kodratnya begitu memang. Oke ya, jadi gak usah lebay. Jadi dengan adanya penderitaan, kalau Anda pernah kehilangan orang yang Anda cintai, lihat orang, pasti Anda bisa ngerti ya, empati banget dah. Saya ngerti, apalagi Anda berkata gini, saya ngerti banget kamu kehilangan. Dulu saya kehilangan kakak saya loh, dulu saya kehilangan pacar saya, dulu saya kehilangan suami saya. Orang yang dengarnya itu terobati. Ada orang yang senasib dengan dia. Bisa empati kalau sama-sama pernah ngalami. Garam rasanya apa? Asin atau asam? Garam. Manis lagi. Lidah lu salah tuh. Kita tahu garam rasa asin kalau kita pernah mengecapnya. Kita tahu gula manis kalau kita pernah mengecapnya. Kita tahu patah hati kalau kita pernah putus cinta. Begitu. Jadi putus cinta perlu. Kadang-kadang diizinkan Tuhan boleh. Buat jadi konselor bagi yang patah hati. Jadi penderitaan yang dialami oleh kita jadi bekal untuk mengobati orang lain yang senasib dengan kita. Itu yang namanya empati. Paham? Kalau Anda nggak pernah merasakannya, Anda tidak bisa mengerti perasaan orang itu. Cuma tahu secara teori, oh sakit ya. Sakitnya kayak apa? Di sini. Sakitnya tuh di sini. Lagu dangdut. Yang kedua, ya, penderitaan itu bisa membawa kita makin dekat sama Tuhan. Seharusnya dengan naiknya harga seperti sekarang ini, banyak orang cari Tuhan, seharusnya. Dulu waktu COVID, gereja tambah banyak jemaatnya. Orang pada takut mati. Gereja mulai bertambah. Apalagi setelah online selesai, mereka cari Tuhan. Mestinya begitu. Penderitaan itu bisa membuat kita makin dekat. Pernah dengar cerita tentang anak terhilang? Lukas pasal 15 itu. Ada 2 anak, si bungsu dengan si sulung. Saya tanya saudara, yang terhilang yang mana? Bungsu atau sulung? Nah? Bungsu. Sulung enggak? Anda salah. Lihat ya. Bungsu terhilang keluar rumahnya, bapaknya. Sulung terhilang di dalam rumahnya. Jadi bungsu terhilang keluar rumah bapaknya. Sulung terhilang tapi tetap di dalam rumah bapaknya. Kalau bungsu saya nggak usah cerita, Anda sudah tahu. Dia tinggal ayahnya, diambil harta ayahnya. Si sulung terhilang. Salah satu tandanya dia terhilang, dia berkata, Bapak, aku belum pernah dapatkan makanan domba yang disembelih seperti adikku si bungsu. Aku belum pernah merasakan Bapak sayang padaku. Lalu bapaknya berkata, ini semua domba milikku dan milikmu juga. Kenapa kamu tidak bisa rasakan itu? Itu keterhilangan. Jadi sebetulnya jangan Anda berkata kalau orang gak ke gereja itu udah terhilang. Yang di dalam gereja pun bisa terhilang. Kalau dia gak bertobat. Jangan-jangan ini orang-orang yang terhilang semua tetap dalam gereja ini. Ada amin. Jangan bilang orang ke gereja itu masuk surga. Gak ada firman Tuhan bilang begitu Bapak Ibu. Belum tentu seisi gereja ini masuk surga semua. Kan tergantung pertobatan kita. Pertanyaannya, bertobat gak orang-orang yang masuk dalam gereja itu? Nah kita kan gak tahu tuh. Serius. Jadi si sulung itu sama seperti kita. Anak Tuhannya di dalam rumah bapaknya. Bisa saja terhilang. Ke gereja jalan, tupok enggak mabok jalan. Bisa terjadi begitu. Kebanyakan orang Kristen kan sucinya cuma 2 jam. Iya, waktu kebaktian doang, keluar udah mabok lagi. Keluar udah kayak anak setan lagi. Anak Tuhannya cuma 2 jam dalam gereja. Hati-hati ibu bapak. Nah saya cerita si bungsu. Waktu si bungsu merasa sudah mandiri, dia minta harta ayahnya kan gitu kan ya. Dia minta harta ayahnya. Ya kalau saya ambil secara matematik begini. Jadi 1/3 harta ayahnya diambil. Ayahnya ambil bagiannya, kakak sulung yang ambil sebagiannya, dan dia mengambil bagiannya. Kita hitung saja secara adil 1/3 harta kekayaan ayah yang diambil. Ambil dengan bawa uang banyak ya. Pergi tinggalkan ayahnya.
Alkitab mengatakan dia main dengan pelacur, berjudi, mabok-mabokan, pesta pora gitu kurang lebih ujung ceritanya. Karena semua habis, lalu di negeri di mana dia ada dalam keadaan paceklik. Sulit air, sulit makanan, lalu dia terpaksa karena nggak punya keterampilan lain kerja di kandang babi. Di kandang babi dia memberikan makanan itu, dia sendiri kelaparan. Sampai terpaksa dia ingin makan makanan babi. Nah majikannya melihat, kalau makanan babi dimakan oleh pegawai si bungsu ini, lah babinya nggak makan. Diusirlah si anak bungsu itu dari kandang babi. Nah di saat itulah dia baru ingat ayah dan ayahnya. Dia berkata, di rumah bapakku begitu banyak makanan. Ayahku kaya raya. Aku anak terakhir, anak bungsu ayahku. Tapi aku menderita di tempat ini. Menderita di tempat ini. Penderitaannya menyadari dia ada ayahnya yang kaya. Kalau dia diam, dia mati di kandang babi. Lalu dia bertolak, dia berbalik. Anda tahu arti bertobat? Baru kemarin saya ajarkan kepada jemaat pendalaman Alkitab. Saya sedang mengajarkan, menguraikan 12 pengakuan iman GBI kepada jemaat. Sekarang masuk ke dalam poin keempat. Ya semua orang telah berdosa dan harus bertobat. Tahu nggak artinya bertobat? Dulu saya, ini ilustrasi ya. Dulu saya senang berbuat dosa. Mabuk, minum, mabuk lagi, minum lagi. Ya sama ya sebetulnya ya. Nah, judi segala macam. Terus saya berbuat. Tapi satu kali saya insaf, saya berdosa, saya sadar, wah kalau saya cuma sadar aja gak cukup. Saya menyesal, saya mulai membenci perbuatan ini. Lalu saya berbalik. Nah ketika saya berbalik 180 derajat, saya melangkah menuju Tuhan, itu namanya bertobat. Bertobat itu bukan diam dalam dosa, bertobat bukan tetap berbuat dosa, tapi bertobat berbalik dari perbuatan dosa menuju kepada jalan yang benar. Sampai makin hari, makin mendekati Tuhan. Makin memahami Tuhan, makin menyelidiki Tuhan, makin intim dengan Tuhan. Nah ini baru namanya perjalanan pertobatan. Itu namanya pertobatan. Berbalik 180 derajat. Anak itu berbalik. Dari kandang babi dia pergi ke rumah bapaknya. Dari kejauhan bapaknya telah menunggu siang dan malam. Kapan anakku pulang? Tahukah saudara, Bapak Ibu sekalian. Pertobatan kita ditunggu oleh Tuhan. Oleh Bapak kita. Dari jauh dia melihat itu anakku. Hubungan batin bagaimanapun tidak bisa diputuskan. Lalu Alkitab mengatakan bapak yang lari dulu. Anak malu menghampiri bapaknya karena sudah banyak buat salah. Bikin malu bapaknya. Bapak yang menghampiri lari. Lalu memeluk dia. Di Alkitab gak dicatat. Tapi saya tahu betul. Bapak itu berkata, lu kerja di kandang babi ya? Gitu. Anda pernah baca gitu gak? Saya tanya saudara. Di Alkitab gak ditulis tapi saya tahu bapaknya ngomong. Waktu dia peluk anaknya, lu kerja di kandang babi ya? Gitu. Betul gak? Tahu dari mana? Ya baunya bau babi tuh. Baunya bau babi. Kalau kita sedang salam sama orang peluk terus dia bau oli. Kita bilang, lu kerja di bengkel ya? Kok tahu? Bau oli gitu. Terus kalau kita salaman waktu peluk. Wah, kamu kerja di apotek ya? Tahu dari mana? Bau obat gitu. Terus dia peluk lagi. Ih, kok kamu bau receh? Dari mana? Dari gereja gitu. Kelihatan kolektannya pakai recehan. Jadi kalau kita peluk orang pulang dari gereja itu pasti pulang dari gereja ya. Dari mana? Bau recehan. Kolektannya recehan. Saya pernah didatangi orang yang buka kafe, baru buka, nggak jauh dari gereja. Dia tahu saya tuh gembalanya di situ. Pak Samuel dia bilang, oh iya, yuk kenal saya. Iya, saya pernah sekali ke gereja Pak Samuel. Pak Samuel, saya baru buka kafe nih di sebelah gereja. Oh iya, saya lihat ada namanya baru buka. Pak Samuel, tolong dong tukerin recehan. Ya tersinggung loh saya. Dia bilangnya buka kafe, tolong dong Pak Samuel ke bendahara, tolong tuker recehan. Jadi kan untuk mengembalikan orang kan di kantin gitu, di kafe itu kan susah. Jadi cari ke gereja. Dalam hati saya, apa jemaat saya suka ngasih recehan kalau kolektor? Gitu, saya tersinggung banget. Cuma saya gak ngomong aja. Dalam hati saya kok bisa tahu nih orang ya, kalau di gereja itu banyak recehan. Begitu.
Serius ini kejadian sungguh. Baru terjadi beberapa bulan di Palem. Di gereja saya yang Palem. Dia mau tukar recehan ke gereja bukan ke bank. Ke gereja, karena di gereja numpuknya uang recehan. Anak sekarang kembali lagi ke laptop. Anak itu dipeluk oleh bapaknya, kemudian dimandikan, dibersihkan, diberikan jubah lalu cincin kembali. Diangkat jadi anak Allah. Saya tanya saudara, apa yang membuat anak bungsu ini pergi meninggalkan bapaknya? Kekayaan. Kekayaan, kemewahan. Saya putar balik. Apa yang membuat anak ini balik dan mendekati bapaknya kembali? Penderitaan. Pertanyaan saya, penderitaan itu baik gak? Kalau Allah lihat saudara makin jauh dari dia, saya bersyukur Tuhan berikan engkau penderitaan. Ada amin? Saya ulang lagi. Kalau Allah lihat engkau makin jauh dari Tuhan, doa pun udah mulai malas. Jangankan doa ke gereja, makan pun udah gak doa lagi. Saya berdoa bahkan supaya engkau menderita. Gak ada amin. Gak ada amin. Bagus kan? Doa saya bagus kan? Bagus. Bikin lu dekat sama Tuhan. Sama tanpa penderitaan jadi jauh kita. Jadi jauh kita. Jadi yang kedua, penderitaan membuat kita makin dekat. Kesimpulan dari khotbah ini. Jika penderitaan disebabkan oleh dosa kita, oleh diri sendiri, apa yang kita lakukan? Datang sama Tuhan. Jangan datang sama dukun, jangan datang sama orang lain dulu. Datang sama Tuhan. Aku telah koreksi diri. Kulihat aku menderita, penyebabnya diri sendiri. Ampuni aku Tuhan. Jadi kalau kita menderita, datang sama Tuhan, minta pengampunan, ampuni aku Tuhan, supaya aku tidak terus menderita. Sebab penderitaan kita disebabkan oleh dosa kita. Tetapi kalau kita menderita, waduh Tuhan kok saya menderita begini. Koreksi diri, nggak ada dosanya, saya bukan salah saya Tuhan. Ya, mungkin menyebabkan orang lain, mungkin karena kayak lingkungan sekarang ini. Gara-gara perang nih, bukan kita yang salah kan. Yang salah siapa? Israel, Amerika atau Iran. Kita nggak tahu nih, polemiknya banyak banget. Ya, kita nggak mau terlibat dalam politik. Tapi yang ada adalah gara-gara perang, waduh dunia menderita. Semua usaha apa saja ikut menderita sekarang. Lalu kita datang sama Tuhan, Tuhan aku tahu penderitaan ini bukan sebabnya aku. Penderitaan ini bukan aku penyebabnya. Aku datang mohon kekuatan Tuhan supaya aku sanggup menanggungnya. Itu. Kalau kita berdosa, datang sama Tuhan mohon apa? Pengampunan. Kalau kita nggak berdosa, kita menderita, datang sama Tuhan mohon apa? Kekuatan. Supaya kita sanggup menanggung, jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Amin. Mari kita berdoa. Ada satu pujian, sekarang Pak Niko, jika aku berbeban berat. Lagunya kan satu pujian ini lalu kita berdoa. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepadamu Yesus. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, ku
tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Kami tidak ingin menderita, tapi kalau toh penderitaan tetap datang, kami akan tetap datang kepadamu Tuhan. Sambil mengoreksi diri, jika penderitaan ini disebabkan oleh diri kami sendiri, mohon ampun Tuhan. Kalau ada jemaat saat ini, jemaat Tuhan sedang menderita, dan disebabkan oleh diri kami karena kami bersalah kepadamu Tuhan. Bersalah terhadap sesama, ampuni kami Tuhan, supaya penderitaan ini tidak berjalan lagi. Jangan berlangsung terus menerus. Hentikan Tuhan dan ampuni dosa kami. Namun jika kami menderita, setelah kami koreksi diri, penderitaan ini bukan disebabkan oleh diri kami. Penderitaan disebabkan oleh lingkungan dan keadaan. Penderitaan ini disebabkan oleh orang lain. Kami tetap datang kepadamu Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk menanggung, untuk menahan sampai penderitaan ini selesai. Sehingga kami tidak jatuh dalam dosa. Mari Tuhan, beban-beban yang ada, penderitaan yang ada, Engkau desain begitu rupa untuk menjadi kebaikan buat kami. Supaya kami makin dekat dengan Tuhan. Kami makin rendah hati. Kami dikoreksi dan diproses begitu rupa. Supaya kami bisa empati terhadap orang-orang lain. Berkati kami dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan.